cek dulu. Kalau ada murtadin katanya, murtadin percaya Tuhan ya. Tuhannya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud pada Bapak Iblis, itu namanya bukan Tuhan Yesus, tapi itu hantu. Ya, clear ya, sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang ya akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Di kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan luar biasa dari pendeta very clear ya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu ya, bahwa kita sering sekali mendengar kesaksian dari para murtadong atau oten-oten ya. Selain murtadong, oten-oten juga sering memberikan kesaksian, oh Tuhan kami itu nyata, Tuhan kami bisa disentuh, Tuhan kami bisa dilihat, Tuhan kami itu putih, rambutnya gondrong kayak bule, ganteng. Ya, kalau si Luga bilang ganteng pokoknya gitu kan. Tapi disuruh kasih gambaran mirip siapa ya, mirip Brad Pitt atau mirip siapa, nggak bisa. Ya, pokoknya keren dia bilang, cahaya gitu. Terus banyak juga orang-orang yang punya kesaksian, bertemunya nanti di angkot, bertemunya di WC, bertemu dimanapun. Dan saya rasa teman-teman Muslim dan juga teman-teman Oten sangat familiar dengan hal tersebut. Kalau teman-teman cek kesaksian di tempatnya Yusuf Manubulu, saya berani jamin 70% kesaksiannya ketemu Yesus langsung. Ya, ada yang ketemunya langsung di Ka'bah lah gitu kan. Ya, naik haji tapi yang ditemui malah Yesus gitu. Ya, Yesus mungkin di sana lagi ngawal gitu, lagi jagain gitu kan. Namanya dia juga nabi, jadi ngejaga gitu. Terus ada juga yang kesaksiannya ketemu di bis kota gitu. Ya, belum lagi tempat-tempat yang aneh-aneh, bahkan sampai di toilet ya. Pas di toilet pun bisa ketemu, luar biasa sekali. Dan ini juga dialami ya, atau kesaksian tersebut diucapkan oleh para murtadong-murtadong juga seperti Fatimah Sedekah, ya, terus si Hafiz, terus ada juga si Deborah ya, dan Sob Katul juga sering memberikan kesaksian bahwa dirinya bertemu Yesus face to face gitu ya, bisa melihat dan bisa memegang Yesus sekaligus. Ya, kalau Fatimah Sedekah, teman-teman bisa cek video berikut ini ya, saya nggak download banyak kali karena saya juga malas nyari yang murtadong lain-lain lagi, karena ini internet saya juga lagi lemot. Ya, mungkin teman-teman udah tahu itu ya, dan ini saya cuma ambil satu sebagai contoh. Ya, selamat menyaksikan. Jadi mengenai hal saya ketika saya di dalam Islam, kenapa sampai Tuhan begitu luar biasa menjumpai saya secara pribadi, itu banyak hal yang saya lalui. Karena mungkin Tuhan sudah memilih saya dari awal sebelum saya ada, tetapi memang Tuhan izinkan saya harus melalui proses di dalam keluarga Islam saya, begitu. Jadi begini teman-teman, setiap manusia itu kan dikasih free will ya, atau kebebasan di dalam memilih, begitu, dari kodratnya manusia semula. Nah, tidak ada juga manusia yang bisa menentukan bagaimana dia harus hidup, tetapi untuk memilih hak tentang kepercayaan itu masing-masing punya hak. Mau milih yang mana, mau milih yang baik atau mau milih yang tidak, itu adalah hak setiap kita. Jadi kemudian saya ikut. Pada waktu itu yang ngisi memang seorang pendoa syafaat ya, dari GBI, Pak Benny Donald namanya, GBI Bandung. Dia ketua pendoa syafaat. Saya juga nggak tahu apa itu pendoa syafaat pada waktu itu ya. Saya cuma ikut aja pada waktu itu. Dan di retreat itu 3 hari retreat kita. Dan saya dijamah Tuhan di situ. Saya dijamah Tuhan, saya lahir baru di situ. Dan air mata saya keluar itu nggak bisa berhenti. Dan ternyata orang yang mengalami hal ini banyak gitu ya. Ternyata saya nggak nangis, maksudnya nggak sedih pada waktu itu. I'm not sad gitu. Why I'm crying gitu ya.
Pada waktu, karena gini, saya berpikir Tuhan itu ada apa enggak ya? Kalau ada, kenapa dia jauh gitu ya? Saya dulu tidak pernah tahu kalau Tuhan itu bisa bicara. That is the first time di dalam retret itu saya dengar Tuhan bicara. Dan kata yang pertama kali dia katakan pada waktu itu, anakku, aku mengasihi engkau. Dan itu di dalam roh saya begitu melonjak antara sukacita, antara full wholeness, antara penuh, dan saya nggak sedih tapi air mata tuh nggak bisa berhenti mengalir. Mau di stop itu nggak bisa. Ya, jadi kayak air drojokan sewu gitu ya. Saya mikir loh, ini kenapa sih saya nangis gitu? Padahal saya nggak sedih gitu loh. Tapi di stop itu nggak bisa. Nah itu adalah kalau orang Kristen sekarang saya mengerti namanya adalah lahir baru ya, atau newborn, dan itu pengalaman yang luar biasa di dalam hidup saya. Kemudian saya disuruh, ayo kamu maju, kamu kesaksian begini, kesaksian apa? Saya bilang gitu. Oh saya aja, saya ngerti Alkitab aja enggak, saya bilang gitu kan. Kesaksian apa? Apaan tuh kesaksian? Dia bilang gitu kan. Terus Pak Benny Donald waktu itu menumpangkan tangannya atas saya, dan langsung pada waktu itu badan saya tuh bisa menggigil kedinginan. Kemudian Pak Benny Donald mengatakan, Roh Kudus berikan kehangatan. Itu rasa panas itu menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Langsung badan saya anget. Saya pikir, apaan nih? Gue bilang gitu kan. Karena Anda tahu GBI Tani itu kan karismatik ya. Pada waktu saya juga nggak ngerti, saya cuma bengong aja, ini orang pada ngapain gitu ya. Saya pikir ini orang kerasukan atau apa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya, cuman saya tidak begitu mengerti pada waktu itu. Saya pikir orang apaan sih kerasukan tapi saya nggak bisa keluar dari situ karena kita retret ya. Kalau retret kan udah dikurung di situ, nggak bisa keluar kita, ya kan? Jadi saya terjebak di situ dan saya mikir nih orang pada ngapain gitu ya. Saya bengong-bengong aja dan saya duduk di belakang gitu. Tetapi ternyata di belakang pun Tuhan tetap jamah gitu ya. Saya bingung gitu ya. Dan orang bilang maju. Dan pada waktu saya bilang, katakan saya nggak mau maju. Ngapain saya maju nih? Apaan nih gitu kan? Yang saya alami, tapi dorongan dalam hati saya mengatakan saya waktu itu maju. Kemudian saya ketemu Pak Benny Donald pada waktu itu, dan Pak Benny kemudian teman saya yang ngajak, saya bilang Pak Benny Donald mau ketemu kamu, dia bilang. Kemudian saya datang, begitu saya duduk Pak Benny Donald langsung ngomong begini, saya nggak pernah kenal beliau ya, saya nggak pernah ketemu beliau sebelum. Dia langsung ngomong gini, kamu orangnya kalau iya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak ya. Saya kaget, saya bilang iya Pak, kok Bapak tahu? Iya saya tahu katanya. Sakti banget nih pendeta, gue bilang gitu. Kok sakti banget nih pendeta bisa tahu gitu ya. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan dengan yang namanya the gift of the Holy Spirit. Ya, teman-teman udah lihat ya bagaimana kalau mereka tuh sering gitu ya berjumpa langsung dengan Yesus lah, beginilah begitu. Aduh, saya sampai ketawa ya. Bahkan ada yang bilang dia tidur dengan Yesus. Yesus di mana-mana mengikuti dia. Seperti sini Ken ya, bisa tidur dengan Yesus. Luar biasa sekali. Dan banyak sih kesaksian seperti ini. Ya, yang jadi pertanyaan itu Yesus atau bukan? Ya. Kenapa? Karena kan setiap kesaksian mereka tuh berbeda-beda. Ada yang bilang muka Yesus itu mirip orang Asia, putih gitu kan. Ada yang bilang enggak, mukanya mirip bule. Ya, ada yang bilang rambutnya keriting warna orange, ada yang bilang warna emas. Beda-beda kesaksiannya. Padahal Yesus sendiri itu orang Yahudi. Ya, sedangkan yang kita lihat sekarang ini kan Yesus versi bule, walaupun ada gambar-gambar Yesus versi lainnya, dan itu gambar-gambar tersebut dibuat berdasarkan kesaksian orang-orang gitu. Ada juga orang Afrika bertemu Yesus versi Afrika, ada orang Korea bertemu Yesus versi Korea, ya masing-masing punya versi masing-masing. Yang Indonesia yang belum dibuat ini, ya rencananya kemarin kita bilang mungkin Pak Ibnu Kalam gambaran mudanya bisa jadi referensi. Yaitu banyak juga yang mengatakan Pak Ibnu Kalam memang mirip. Oke, terlepas dari itu, di sini kita akan mendengar satu kesaksian jujur dari seorang pendeta very clear ya, pendeta HTD yang akan memberikan kesaksian tentang siapa sosok yang dijumpai oleh para murtadin dan para oten-oten yang bertemu dengan Yesus. Siapa itu sebenarnya? Apakah itu benaran Yesus? Atau itu adalah sosok yang lain? Ya, teman-teman silakan menonton terlebih dahulu. Kok semua orang mengklaim percaya Tuhan Yesus katanya.
Ya, murtadin, dia dari umat Muslim jadi percaya Tuhan Yesus ya. Saya mau kasih tahu ya, kalau murtadin percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhannya itu masih gondrong, tangannya bolong, itu bukan Tuhan Yesus. Saya ulang, kalau murtadin mengklaim aku percaya Tuhan Yesus, tapi Yesusnya masih gondrong, tangannya masih bolong, itu bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus yang lain, ya. Catat baik-baik, ya. Mereka yang mengklaim aku percaya Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus yang gondrong, tangannya masih bolong bekas paku, ini masih sujud kepada Bapa. Bapa adalah Allah yang disembah oleh Nasrani, dialah Bapa iblis, ya. Jadi Yesus yang gondrong, tangannya masih bolong bekas paku ini sujud kepada Bapa. Itu bukan Yesus, ya, itu bukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan haruslah Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ya, matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik ya, tubuhnya seperti tembaga yang membara. Ini sudah roh, tidak bisa dipegang. Sedangkan Yesus yang gondrong, tangannya bolong, ini masih Yesus yang tubuh kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, what's that? Keep silent. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear kalau Anda ada klaim ya toh, itu ada murtadin yang percaya Tuhan Yesus. Itu Yesusnya bukan Yesus yang Tuhan. Ya, saya mesti menyebutnya Yesus hantu saja ya. Jadi kalau ada murtadin bilang aku percaya pada Tuhan Yesus, aku murtad. Tanya dulu, Yesusmu masih gondrong nggak? Masih tangannya bolong nggak? Masih nyembah Bapak Iblis nggak? Masih Pak, berarti itu Yesus hantu, bukan Yesus Tuhan. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi cepat saja cek dulu kalau ada murtadin katanya murtadin percaya Tuhan ya. Tuhannya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud pada Bapak Iblis, itu namanya bukan Tuhan Yesus, tapi itu hantu. Ya, clear ya, sebab Tuhan itu harus roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah harus roh. Tidak mungkin Allah yang roh, rambutnya gondrong. Nggak mungkin, tangannya masih bolong. Nggak mungkin, itu Yesus hantu, bukan Yesus Tuhan. Ya, oke. Oke, padat, singkat, dan clear. Demikian ya penjelasan dari saya, karena ada yang nanya, semua murtadin kok mengklaim percaya Yesus Tuhan ya Pak HTD? Ya, salah, itu bukan Yesus Tuhan, tapi Yesus hantu. Haleluya. Demikian ya, haleluya, amin. Jadi clear ya, sebenarnya yang mereka jumpa itu dari awal udah kita bilang itu bukanlah Yesus. Saya sering berkata, kalau udah putih, tinggi gitu kan, rambutnya gondrong, ada kemungkinan itu genderuwo, kuntilanak gitu kan, karena rambutnya kan gondrong. Kalau umat muslim ya, yang tidak tahu kekristenan, harusnya kalau bertemu sosok tersebut pasti akan lari. Karena menganggap bertemu dengan hantu, bertemu dengan makhluk halus, ya, dan itu berbahaya. Biasanya umat muslim yang taat pasti akan lari, ya, nggak mungkin pergi ngajak bicara, atau malah menyentuh dirinya, atau ya memeluk dirinya. Aneh sekali gitu. Dan kita tahu para murtadin ini kan nggak mengenal kekristenan seharusnya. Mereka itu kan bukan orang Kristen, walaupun mungkin sudah beberapa kali diajak, ya, sudah beberapa kali diajak ke gereja atau dijelaskan kekristenan oleh teman-temannya atau para misionaris. Tetapi, ya, yang saya nggak habis pikir, kenapa begitu mereka bertemu sosok yang tinggi putih, ya, baju putih, jubah putih, dan gondrong, mereka malah langsung mengiyakan, oh ini Yesus, Yesus menjamah saya gitu. Harusnya kamu mikir 1000 kali, ini hantu atau tidak, karena kemungkinan bertemu dengan hantu lebih besar daripada kemungkinan bertemu dengan Yesus. Hantu ada berapa banyak? Ya, setan ada berapa banyak di dunia? Yesus cuma satu, gitu kan? Dan kita nggak tahu wajahnya seperti apa. Siapa yang tahu wajah Yesus seperti apa? Nggak ada. Semua ini kan hanya versi tebak-tebak belaka.
Tidak pernah ada versi Yesus yang sebenarnya. Bahkan Yesus itu nggak pernah muncul di satu kelompok rame-rame gitu kan, yang lagi berkumpul, saya lah Yesus, ini wajah saya. Sehingga kesaksiannya itu lebih bisa dipegang kalau dibandingkan dengan kesaksian personal by personal gitu. Jadi clear ya, yang dijumpai para murtadin itu sebenarnya adalah sosok makhluk halus atau makhluk goib. Ya, sosok makhluk goib itu yang dijumpai, bukan Yesus. Kita bisa melihat setelah kamu bertemu, apa yang terjadi. Kamu jadi gampang halusinasi. Kamu jadi gampang aneh-aneh. Ya, setiap murtadin yang bertemu dengan Yesus, yang kesaksiannya bertemu, selalu ujungnya jadi orang yang halu, orang yang gampang sekali halusinasi. Dan lama-lama kalau makin parah, itu bisa complicated, bisa seperti Lugahon. Nah, kalau Lugahon itu contoh orang yang halunya sudah maksimum, ya, sudah mencapai titik batas, maka kalian akan bisa mencapai titik seperti Luga. Apa kalian mau? Ya. Apakah teman-teman Kristen mau nih? Kalau diri kalian bisa jadi halu seperti Luga. Saya rasa teman-teman nggak ada yang pengen ya, nggak mau juga bisa seperti Luga yang halunya udah kelewatan. Jadi bertobatlah teman-teman, terutama teman-teman Muslim yang masih ragu-ragu dan bisa bertemu dengan Yesus. Saya punya beberapa teman ya, beberapa penonton yang nge-WA saya mengatakan bahwa dia di malam hari bertemu, bahwa dia di malam hari saat tidur bertemu. Ada yang bertemu di alam ini ya nyata, ada yang bertemu di alam mimpi dengan sosok orang yang seperti diceritakan para murtadin ya, tinggi putih, rambutnya gondrong. Tetapi mereka langsung membacakan ayat kursi. Ada yang bacakan ayat kursi, ada yang langsung terbangun ya. Mereka tidak mau, tidak menerima itu. Nah, itulah balik lagi ke sikap kita. Makhluk halus itu akan mengganggu orang yang mau mengikuti dirinya, yang mau menerima dirinya. Tapi kalau kita lawan, ya, makhluk halus tersebut kalau kita lawan, pasti dia akan kalah. Ya, karena kita jauh lebih berkuasa. Ya, manusia itu jauh lebih berkuasa dibandingkan jin. Ya, kita itu secara strata ya, kita itu di atas makhluk-makhluk lain. Kita ini khilafah. Kita ini makhluk ciptaan yang dengan makhluk halus. Kenapa kita harus tunduk dengan makhluk halus ini? Kenapa kita harus berdamai dengan makhluk halus ini? Kalau kita bisa mengusirnya. Dan kalian silakan coba ya bagi teman-teman yang mungkin imannya lagi goyang. Kalau kalian mau buktikan, kalian tes saja apa ini benaran ya, setan atau ini Yesus odong-odong. Kalian silakan tes. Ya, kuatkan iman kalian, usirlah makhluk halus ini. Banyak kesaksian yang mengatakan saya pukul mundur makhluk halus itu. Saya pukul ini Yesus. Ya, di dalam mimpi saya serang dia. Dan Yesus tersebut kalah ya, Yesus yang ada di dalam mimpi ini. Karena dia mau menyesatkan. Sama kayak orang bilang kesaksian gini kan, ketemu dengan anggota keluarganya yang sudah meninggal dan mengajak dirinya. Ya, anggota keluarganya datang menjumpai dirinya dan mengajak dia pergi. Nah, itu bahaya. Kita sering mendengar setelah itu dia meninggal. Karena dia mau ikut ya dengan makhluk halus itu. Begitu juga dengan para oten-oten yang memilih ikut ya. Yang ini dia nggak mati, tapi akalnya yang mati. Kalau kamu ikuti makhluk tersebut, secara fisik kamu nggak mati, tapi akal kamu yang akan mati. Akal kamu mati dan kamu cuma bisa berhaluria. Hanya bisa hidup seperti zombie yang tidak punya akal. Ya, hidup seperti zombie. Oke, sampai di sini aja dulu. Dan bagi teman-teman, kalian yang nilai sendiri, kira-kira yang ditemui para murtadin itu makhluk apa? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Ya, kita analisa sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, udah meluangkan waktu dengan cara subscribe dan share video-video kita ya, agar channel kita terus bisa berkembang. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.